Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita jangan sampai mempersalahkan dan menyalahkan satu sama lain. Karena sesungguhnya manusia ini tidak luput dari alba dan dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang memiliki kesalahan ataupun dosa itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya, jika kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan kepada kita, dimudahkan langkah kita dunia maupun akhirat, yaitu banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 82, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa inni laghafar, sungguhnya aku Maha Pengampun. Untuk siapa? Ada 4 golongan yang Allah syaratkan di sana. Liman taba, yaitu orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan tsumma ihtada, kemudian beramal saleh, memperbanyak amal saleh, tsumma ihtada, dan mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, memastikan dirinya selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan kerusakan di muka bumi ini, tapi memberikan perbaikan-perbaikan, memberikan maslahat-maslahat selagi kita masih berada di muka bumi ini. Setiap apa yang kita lakukan terhitung, terhisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi nanti di akhirat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah kita harus sama-sama introspeksi diri, sama-sama bermuhasabah. Selanjutnya harus banyak-banyak bersabar. Itu adalah pangkal daripada segala kebaikan, bersabar. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154, 150 sampai 156, Allah mengurai perkara-perkara kesabaran ketika mendapatkan sedikit cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan pasti, kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti kami akan menguji dan mencoba kamu. Dan ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, darul bala wal imtihan. Para ulama mengatakan dunia ini adalah tempatnya ujian dan bala. Dan itu adalah yang terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terus bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan pasti kami akan menguji kamu. Wa lanabluwannakum bisyai', dengan sedikit rasa ketakutan. Bisyai'in minal khaufi wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, benda, jiwa, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira, yaitu kepada siapa? Yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, jika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, orang-orang yang selalu istirja, mengembalikan segala perkara yang terjadi di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, ulaika alaihim salawatun min rabbihim
Allah akan memberikan kepada mereka salawat, yaitu ampunan, rahmat, barakah kepada mereka. Salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 156. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Karena kesabaran ini adalah perkara yang sangat berat, tentu harus kita riyadhahkan, kita harus latih dan terus berlatih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kesabaran itu adalah kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, dan kesabaran ketika kita ditimpa sedikit musibah. Karena sebenarnya ini Allah nyatakan bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar. Hanya sedikit yang Allah singgungkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, agar kita selalu menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya musibah yang paling terbesar yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah musibah jika kita tidak mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah musibah terbesar, musibah di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i di dalam bait-bait syairnya pernah berkata, "Da'il ayyama taf'al ma tasha wa qib nafsan idza hakama al-qada wa la tajza li hadithati al-layali fama li hawadith dunya baqa wa kun rajulan 'ala al-ahwali jaldan wa shimatuka as-samahatu was-sakha." Mengajarkan kepada kita, ketika kita ditimpa segala musibah ataupun bencana, seyogianya kita harus tabah, seyogianya kita harus kuat. Karena sesungguhnya sifat dari seorang mukmin itu adalah orang mukmin selalu sabar, orang mukmin selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ditimpa musibah, seorang mukmin tentunya harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, ma asabatni min musibah illa wajadtu fiha thalatha ni'am. Ketika aku mendapatkan musibah, aku masih menemukan 3 kenikmatan. Yang pertama adalah al-ula annaha lam takun fi din. Musibah itu tidak terjadi dalam agamaku. Musibah yang paling besar itu kalau kita jauh dari agama. Musibah yang terbesar itu kalau anak keturunan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annaha lam takun fi dini wa annaha lam takun a'zama min makanat. Musibah itu tidak lebih besar lagi terjadi. Ini adalah masih ada nikmat ketika kita mendapatkan musibah. Musibahnya tidak lebih besar dari yang terjadi tersebut. Yang ketiga adalah Allah yujazi 'alaiha al-jazaa' al-'azim. Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut jika dia bersabar, bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengambil pelajaran hikmah di balik musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi bencana ataupun musibah, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang lalu mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap menjaga ukhuwah di antara kita. Hadirin rahimakumullah, ketika saudara kita ditimpa musibah, kita harus selalu tampil untuk membantu. Ini adalah pelajaran dari apa yang dapat kita renungkan dari musibah yang terjadi, yaitu untuk mengeratkan, untuk menguatkan tali silaturahim kita, menguatkan tali persaudaraan kita. Sebagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang diperintahkan Rasulullah? Afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Orang-orang Ansar menjamu kaum Muhajirin
Rasulullah memerintahkan, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, bahkan dipersaudarakan di antara mereka, antara kaum muhajir yang meninggalkan harta benda mereka di Makkah dengan orang yang menyambut mereka, yaitu kaum Ansar di Madinah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, yashuddu ba'du ba'dha. Antara seorang mukmin muslim dan muslim yang lain itu seperti ikatan yang kuat, seperti bangunan yang kuat yang saling menguatkan. Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, Allah akan selalu menolong hambanya jika hambanya selalu dan senantiasa membantu dan menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misi ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu risalatus salam, risalah perdamaian, kedamaian, risalah ataupun ajaran bagi kita semua untuk melengkapi, untuk selalu meningkatkan diri kita dari sisi akhlak ataupun kemuliaan-kemuliaan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,